Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Pak Yanuar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10, yaitu materi persamaan nilai mutlak. Jadi setelah kita mempelajari konsep nilai mutlak, materi selanjutnya adalah persamaan nilai mutlak. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Oke, yang pertama kita akan membahas konsep persamaan nilai mutlak. Jadi untuk menemukan konsep persamaan nilai mutlak, silahkan anak-anak perhatikan beberapa contoh persamaan berikut. Yang pertama adalah X plus 2 sama dengan 2X. Yang kedua, 3X plus mutlak 2 min 4 sama dengan X. Yang ketiga, mutlak min 3 dikali X min 3 sama dengan 4X. Yang keempat, mutlak X min 5 sama dengan 0. Yang kelima, mutlak X min 4 sama dengan 0. Yang keenam, mutlak 2X min 3 sama dengan 4. Dan yang terakhir, X dikurangi mutlak X sama dengan 4. Oke, dari ketujuh contoh persamaan tersebut, manakah yang termasuk persamaan nilai mutlak? Oke, kita cek satu persatu. Dari persamaan yang pertama, apakah termasuk persamaan nilai mutlak? Tidak. Jadi yang pertama ini bukan termasuk persamaan nilai mutlak. Yang kedua, ini juga bukan termasuk persamaan nilai mutlak. Yang ketiga juga sama, bukan termasuk persamaan nilai mutlak. Yang keempat, ya, persamaan keempat termasuk persamaan nilai mutlak. Yang kelima, mutlak X min 4 sama dengan 0. Apakah termasuk persamaan nilai mutlak? Ya. Jadi yang kelima ini termasuk persamaan nilai mutlak. Yang keenam, ya, termasuk persamaan nilai mutlak. Dan yang terakhir juga termasuk persamaan nilai mutlak. Jadi kenapa suatu persamaan bukan termasuk nilai mutlak dan yang termasuk nilai mutlak? Bagaimanakah cara membedakannya? Jadi persamaan nilai mutlak yaitu persamaan yang memuat simbol nilai mutlak. Jadi harus memuat simbol nilai mutlak dan variabel yang terdapat di dalamnya, dan variabelnya terdapat di dalam nilai mutlak. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama, mutlak X dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi ada tanda atau simbol nilai mutlaknya di sini. Kemudian variabel X-nya berada di dalam nilai mutlak. Yang kedua juga sama. Mutlak X min 4 sama dengan 0. Terdapat tanda nilai mutlak dan variabel X-nya berada di dalam nilai mutlak. Yang ketiga, mutlak 2X min 3 sama dengan 4. Ada tanda nilai mutlaknya dan variabel X-nya berada di dalam nilai mutlaknya. Yang terakhir, X dikurangi mutlak X sama dengan 4. Sama, terdapat tanda atau simbol nilai mutlak dan variabel X-nya berada di dalam nilai mutlak. Jelas ya anak-anak? Jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk persamaan nilai mutlak dan mana yang bukan. Jadi syaratnya saya ulangi lagi, yaitu persamaan nilai mutlak harus mempunyai atau memuat simbol nilai mutlak dan variabel yang terdapat di dalamnya, yaitu variabel X harus berada di dalam nilai mutlak. Selanjutnya adalah bentuk umum persamaan nilai mutlak.
Jadi untuk fungsi fx dan fungsi gx yaitu fungsi dalam variabel x. Bentuk umum persamaan nilai mutlak yang pertama adalah mutlak fx sama dengan c. Dengan syarat c atau konstanta ini nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi c-nya di sini tidak boleh bernilai negatif. Contohnya yang pertama adalah mutlak x sama dengan 4. Jadi 4 di sini positif. Kemudian contoh yang kedua, mutlak x min 2 sama dengan 3. Sama, di sini ada fungsi fx yang berada di dalam tanda mutlak dan c-nya atau konstantanya bernilai positif. Yang ketiga, mutlak 3 min 5x sama dengan 1. Itu bentuk yang pertama, yaitu mutlak fx sama dengan c. Syaratnya c-nya harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, bentuknya adalah mutlak fx sama dengan mutlak gx. Contohnya yang pertama, mutlak x sama dengan mutlak x min 2. Mutlak 2 min x sama dengan mutlak x plus 1. Kemudian mutlak x kuadrat sama dengan mutlak x plus 1 ditambah 2. Kemudian bentuk yang ketiga, yang terakhir adalah mutlak fx sama dengan gx. Syaratnya gx ini harus lebih dari sama dengan 0. Contoh, mutlak x sama dengan x min 2. Mutlak 2 min x sama dengan x plus 1 dan mutlak x kuadrat sama dengan x plus 1. Jadi itu bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ada 3. Yang pertama tadi mutlak fx sama dengan c, kemudian mutlak fx sama dengan gx, dan yang terakhir mutlak fx sama dengan gx. Selanjutnya adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi bagaimanakah cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Perhatikan tabel persamaan nilai mutlak, nilai x dan kesamaannya berikut. Jadi diberikan tabel, ada persamaannya nanti, kemudian nilai x dan kesamaannya, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil. Persamaan yang pertama adalah mutlak x sama dengan 4. Misalkan kita pilih nilai x-nya sama dengan 4, maka diperoleh mutlak x sama dengan 4, ekuivalen di sini. X-nya kita substitusi atau kita ganti dengan 4. Jadi mutlak 4 sama dengan 4. Mutlak 4 hasilnya sama dengan 4. 4 sama dengan 4, maka pernyataan ini benar atau salah? Pernyataannya adalah benar. Kemudian yang kedua, misalkan kita pilih nilai x-nya sama dengan min 4, maka diperoleh mutlak x sama dengan 4. Di sini x-nya kita substitusi dengan min 4. Mutlak min 4 juga hasilnya 4. Apakah persamaan 4 sama dengan 4 ini benar? Ya, pernyataan tersebut benar. Kemudian misalkan kita ambil nilai x-nya, kita pilih nilai x-nya sama dengan 0. Maka mutlak x sama dengan 4. Di sini x-nya kita substitusi dengan 0, berarti mutlak 0. Mutlak 0 sama dengan 0. Apakah pernyataan ini benar? 0 sama dengan 4? Salah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penyelesaian dari mutlak x sama dengan 4, nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 4. Jadi hanya ada dua penyelesaian, yaitu untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan min 4. Selanjutnya, persamaan yang kedua adalah mutlak x min 2 sama dengan 4. Misalkan kita pilih nilai x-nya sama dengan 4, maka diperoleh mutlak x min 2 sama dengan 4. Nilai x-nya di sini kita substitusi dengan 4,
berarti 4 min 2. 4 dikurangi 2, 2. Mutlak 2 hasilnya 2. Jadi pernyataan 2 sama dengan 4 ini adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya, misalkan kita pilih nilai X-nya sama dengan 6, maka diperoleh mutlak X min 2 sama dengan 4. X-nya kita substitusi dengan 6, berarti 6 min 2. 6 min 2, 4. Mutlak dari 4 sama dengan 4. Pernyataan 4 sama dengan 4 ini adalah pernyataan yang benar. Lanjut. Misalkan kita pilih nilai X-nya sama dengan min 2, maka diperoleh mutlak X min 2 sama dengan 4. Jadi min 2 dikurangi 2 sama dengan min 4. Mutlak min 4 sama dengan 4. Jadi persamaan ini 4 sama dengan 4 benar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil untuk persamaan mutlak X min 2 sama dengan 4 adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Jadi hanya ada dua penyelesaian sehingga pernyataan ini bernilai benar, yaitu untuk nilai X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Selebihnya untuk nilai X yang lain maka pernyataan itu salah. Contoh yang ketiga, yaitu persamaannya adalah mutlak X min 2 sama dengan min 4. Kita pilih misalkan X-nya sama dengan 6, maka diperoleh mutlak X min 2 sama dengan min 4. X-nya di sini kita substitusi dengan 6, berarti 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2, 4. Mutlak dari 4 sama dengan 4. Apakah pernyataan 4 sama dengan min 4 ini benar? Salah. Pernyataannya 4 sama dengan min 4 ini salah. Kemudian kita ambil nilai X yang lain. Misalkan nilai X-nya adalah min 2. Maka kita substitusikan nilai X-nya di sini sama dengan min 2. Min 2 min 2 berarti min 4. Mutlak dari min 4, 4. 4 sama dengan min 4 adalah pernyataan yang salah. Kesimpulannya, jadi persamaan mutlak X min 2 sama dengan min 4 ini tidak mempunyai penyelesaian. Jadi untuk nilai X berapapun jika kita substitusikan maka persamaan ini bernilai salah, artinya tidak mempunyai penyelesaian. Kenapa? Karena tadi pada bentuk umum persamaan nilai mutlak fx sama dengan c, syaratnya adalah c-nya harus bernilai positif, sedangkan di sini c-nya min 4, maka otomatis persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Jadi dapat kita simpulkan dengan memperhatikan beberapa tabel di atas, dapat kita simpulkan adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak yaitu nilai-nilai yang membuat persamaan nilai mutlak menjadi benar. Jadi kita harus mencari nilai X sehingga persamaan itu bernilai benar. Baik, sampai di situ untuk materi persamaan nilai mutlak. Untuk cara penyelesaian persamaan nilai mutlak kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga video pada kali ini bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.